Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar pada pagi ini beberapa lagi firman Tuhan supaya kita bisa renungkan buat seharian ya. Saudara-saudara punya modal atau punya sesuatu yang dapat saudara renungkan. Nah saudara-saudara, kita sedang belajar beberapa hari berturut-turut mengenai Elia. Dari kehidupan Elia itu kita bisa belajar banyak sekali. Dan pada 2 hari berturut-turut kita belajar bahwa bagaimana Elia itu mendengar apa yang Tuhan suruh dia lakukan dan dia langsung melakukannya ya. Tanpa dia bertanya macam-macam, tanpa dia memikirkan mengenai resikonya, dia langsung melakukan. Nah, saudara, itu yang harus kita contoh dari kehidupan Elia. Agar supaya pada saat kita tahu apa yang Tuhan suruh kita lakukan itu dengan taat. Nah, sekarang pada waktu saya merenungkan firman ini sampai di sini, kemudian saya terkilas di dalam pikiran saya akan saudara-saudara yang mungkin berkata, tapi bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Gitu kan? Saya tahu ada banyak saudara yang sudah bisa mendengar pimpinan Tuhan, saudara sudah mengetahui bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan. Tetapi saya juga memikirkan bagi saudara-saudara yang belum tahu bagaimana caranya saya tahu kehendak Tuhan itu apa, gitu kan. Dan mungkin saudara berkata, kalau saya tahu kehendak Tuhan, saya akan lakukan. Tapi yang menjadi problem adalah saya tidak tahu apa kehendak Tuhan itu. Nah, itulah sebabnya hari ini kita pakai untuk menolong saudara-saudara yang masih mempertanyakan bagaimana caranya kita mengetahui kehendak Tuhan. Sebab itu hari ini saya beri topik mengetahui kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tidak biasa untuk mendengarkan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui apa yang Tuhan katakan kepada kita? Saudara, mudah saudara. Caranya yaitu pelajari firman ini. Saudara, pelajari firman Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, saudara, supaya jiwa saudara diperkaya oleh firman Tuhan, sehingga firman ini banyak tersimpan di dalam hati saudara. Walaupun saudara mungkin saudara nggak hafal semuanya, saudara sudah baca, tapi saudara tidak benar-benar tahu ada di mana dan sebagainya. Nggak apa-apa saudara. Yang penting saudara banyak memperkaya jiwa saudara dengan firman Tuhan. Sebab dengan banyaknya firman di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka pada saat kita mengalami suatu problem, kemudian kita berdoa, Tuhan, saya sedang mengalami problem ini Tuhan, bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan? Itu kan yang saudara mungkin tanya pada Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara nggak bisa mendengar Tuhan bicara apa kepada saudara, tetapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengingatkan firman-firman yang sudah pernah kita baca, yang pernah kita pelajari, yang ada di dalam hati kita, yang mungkin pada saat itu kita lupa firman berkata apa, tetapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kepada firman-firman itu. Nah, begitu kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita, oh iya betul, Tuhan pernah berkata di dalam firman-Nya begini caranya menghadapi problem ini. Nah, disitulah saudara terbantu, saudara bisa mengetahui kehendak Tuhan melalui firman yang sudah pernah saudara baca. Walaupun saudara tidak perlu hafal, tetapi Roh Kudus akan membantu saudara. Itu yang dikatakan di dalam apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Roh Kudus akan membantu kita untuk mengingatkan apa yang Tuhan pernah katakan kepada kita. Nah, itu salah satu cara. Kalau kita banyak mempunyai firman, firman itu akan diingatkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Nah, sekarang mungkin ada saudara lagi yang berkata, aduh saya ini jarang baca Alkitab, itu kan. Jadi saya nggak banyak, firman di dalam hati saya tidak banyak. Nah saudara, kalau saudara ada di dalam posisi seperti itu, saya anjurkan saudara baca Alkitab yang banyak, baca firman yang banyak. Saya tidak mau memanjakan saudara. Tetapi kalau saudara masih berkata bahwa iya saya kepengen tahu, belajar mengetahui kehendak Tuhan sekarang, tapi saya nggak banyak firman Tuhan, saudara harus baca. Tapi sementara saudara belum banyak membaca firman Tuhan, ada tip yang saya bisa berikan kepada saudara. Tapi bukan berarti tip ini membuat saudara malas untuk baca firman Tuhan.
Begini saudara, kalau saudara pergi ke toko buku Kristen, saudara bisa mendapatkan buku yang isinya janji-janji Tuhan. Di sini adalah The Promises of God atau God's Promises. Ada di satu buku, bukunya kecil gitu saudara, dan saudara bisa beli. Nah, di dalam buku itu isinya adalah semua janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu. Ini ada di dalam buku itu. Sudah diringkaskan, isinya hanya janji-janji Tuhan. Nah, jadi misalnya saudara sedang menghadapi persoalan, saudara lagi penuh dengan kekhawatiran, khawatir. Nah, sampai kekhawatiran itu mencengkam saudara. Nah, saudara datang, Tuhan, saya sedang penuh dengan kekhawatiran, apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara bisa ambil buku itu dan saudara lihat topik worry atau kekhawatiran, bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Kalau bahasa Indonesia kekhawatiran, topiknya kekhawatiran, saudara buka di situ, saudara akan melihat janji-janji Tuhan mengenai bagaimana menghadapi kekhawatiran. Nah, dari situ saudara bisa tahu, oh, firman Tuhan berkata begini, pada saat saya menghadapi kekhawatiran, inilah janji-janji Tuhan. Misalnya saudara sedang sakit, saudara sudah bingung bagaimana caranya, dokter bilang begini, saudara bilang, Tuhan, saya kepengen sembuh Tuhan, bagaimana? Nah, saudara tidak tahu jawabannya, ambil buku itu dan buka di dalam judul sickness misalnya, atau sickness atau sick atau penyakit. Nah, saudara buka di situ akan ada janji-janji Tuhan mengenai bagaimana menghadapi penyakit. Nah, sehingga saudara bisa tahu, oh, firman Tuhan berkata begini. Dan dengan mengetahui firman-firman janji-janji Tuhan itu, saudara bisa mengetahui, merenungkan firman itu sehingga saudara tahu, oh, ini yang Tuhan suruh saya lakukan. Dan begitu saudara mengambil kesimpulan, inilah yang Tuhan suruh saya lakukan, lakukan saudara. Lakukan dengan iman. Nah, jadi saudara, Tuhan mau agar supaya kita bertumbuh. Sekali lagi, buku itu bukan dijadikan saudara jadi malas baca firman. Saya anjurkan saudara baca firman sebanyak-banyaknya sehingga firman Tuhan itu dwell richly di dalam jiwa saudara. Itu adalah proses renewing mind, proses transformasi pikiran kita yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi saudara, baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya dan belajar untuk mulai mempraktekkan firman Tuhan itu. Jangan kita hanya menjadi pendengar saja. Jangan kita terus-menerus menjadi bayi yang cuma mau dengar dan sudah. Ya saudara, mari kita baca satu ayat di dalam Ibrani pasal yang kelima. Saudara, ayat 13 sampai 14. Ibrani pasal yang kelima. Ayat 13 sampai dengan 14. Di sini dikatakan begini dalam bahasa Indonesianya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Katakan, jadi barang siapa yang masih perlunya susu. Saudara tahu, bayi kan minum susu saja. Nah, kalau bayi minum susu nggak perlu dikunyah, langsung ditelan. Saudara. Nah, ada banyak orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun saudara, jadi orang Kristen, tetapi masih seperti bayi. Ya, dia datang ke gereja, dia mengharapkan pastornya, pendetanya mempelajari firman Tuhan, dan setelah dipelajari semua, pendetanya memberikan firman Tuhan kepada mereka. Mereka hanya dengar saja. Sudah dengar, sudah pulang. Thank you. Cuma menjadi pendengar. Mungkin saudara sudah puluhan tahun ke gereja, tapi hanya menjadi pendengar. Saudara tidak tahu bagaimana caranya mempraktekkan firman Tuhan itu. To exercise firman Tuhan itu. Gak tahu caranya. Nah, di sini terusannya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi kalau makanan keras itu untuk orang dewasa, saudara. Orang dewasa itu bisa makan daging, ya kan? Tapi coba saudara kasih daging sama bayi, saudara. Dilepak, dimuntahkan. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengunyah. Itulah sebabnya banyak orang Kristen pada waktu diajari untuk beriman, mereka marah. Karena apa? Terlalu susah buat mereka. Karena mereka tidak pernah melatih dirinya hidup beriman. Saya akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe.
bayi, baby. But solid food belongs to those who are of full age. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Jadi hanya orang-orang dewasa yang bisa mengunyah firman Tuhan. Kemudian setelah dia kunyah, dia lakukan, dia praktis di dalam hidupnya. Dan itu adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena dia sudah melatih dirinya untuk mempraktekkan firman Tuhan itu. Satu ayat lagi yang similar dengan itu tetapi lebih pendek dan lebih simple. Dari Yakobus pasal yang 1 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, banyak orang Kristen puas datang ke gereja, puas hanya di absen dia datang ke gereja, dengar firman, that's it. Saudara, yang demikian itu menipu diri sendiri. Sebab dia tidak akan bisa kuat di dalam menghadapi angin ribut. Dia tidak bisa berdiri teguh pada saat ada gelombang datang menimpa dia. Nah, sebab itu jadilah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. So itu dengan segala macam cara saudara coba baca banyak firman Tuhan, makan banyak firman Tuhan, ya, supaya saudara mengetahui kehendak Tuhan. Nah, saya skip hari ini dari perkara Elia karena saudara, saya mau memberikan pelajaran ini bagi saudara-saudara yang berkata bahwa saya nggak tahu kehendak Tuhan apa, gitu kan? Jadi saya bawakan ini untuk saudara tahu kehendak Tuhan, baca banyak firman Tuhan. Pelajari banyak firman Tuhan, simpan di dalam hati saudara sehingga Roh Kudus bisa mengingatkan saudara kepada firman Tuhan ini. Dan kemudian yang kedua, kalau saudara sampai masih juga belum, beli buku itu janji-janji, The Promises of God. Jadi saudara hari ini renungkan Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14, Yakobus pasal 1 ayat 22 sehingga saudara dengan merenungkan ini saudara akan bisa mengetahui di mana saudara berada dan apakah saudara sudah melatih diri saudara di dalam firman Tuhan yang diberikan kepada saudara setiap hari. Sampai di sini dulu saudara-saudara dan sampai ketemu besok pagi. Tuhan berkati.